lah, karena memang banyak juga kedengaran dari masyarakat keluhan orang Berakitnya kan. Ngapa tak ada gitu, ngapa tak ada lagi gitu. Kalau tak ada kan sulit kan, mau pergi sore-sore udah ada, kali ini sekarang tak ada lagi. Macam inilah, macam apa ya, sulit pergi ke Pinang gitu. Kalau yang punya kendaraan sendiri tak apa-apa kan, tak masalah. Tapi kalau yang tak punya nih pasti butuh kan. Transportasi umum berkelanjutan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan masyarakat. Di mana keberadaan sistem transportasi darat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas. Di sisi lain, aktivitas sosial akan menimbulkan kebutuhan pergerakan yang menggunakan transportasi. Seperti halnya di Pulau Bintan, masyarakat Kabupaten Bintan dapat menggunakan transportasi umum untuk bepergian ke kota Tanjung Pinang. Satu di antaranya menggunakan bus Damri. Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa dikenal Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi, angkutan bandar udara, angkutan pariwisata, dan angkutan logistik. Warga kerap menggunakan bus Damri dari Berakit tujuan Tanjung Pinang atau dari Tanjung Uban tujuan Tanjung Pinang untuk bertemu sanak saudara, berbelanja, atau berwisata. Namun kini bus Damri yang biasa melayani penumpang itu tak lagi beroperasi sejak awal tahun 2023. Padahal layanan bus Damri itu dinilai masih dibutuhkan masyarakat. Seperti Muhammad Darussalam, Kepala Desa Berakit mengatakan, masyarakat Berakit sering menggunakan bus Damri tujuan Tanjung Pinang. Dirinya menyayangkan bus Damri telah berhenti beroperasi karena kehadiran bus Damri itu dapat membantu mobilitas masyarakat. Ya, untuk masyarakat Berakit sering menggunakan kendaraan Damri rute dari Berakit ke Tanjung Pinang. Baik, biasa mereka berhenti di mana Pak untuk mereka berhenti biasanya di ujung Pelabuhan Internasional Berakit. Oke, kemudian di halte sendiri apakah Di memang halte ada juga, di persimpangan ada juga. Baik, mendengar informasi bahwa bus Damri tersebut berhenti beroperasi dari Berakit tujuan ke Tanjung Pinang, tanggapan Pak Kades seperti apa ini? Kalau tanggapan saya, kalau bus Damri itu berhenti, ya sangat sayang lah. Karena bisa membantu juga masyarakat Berakit mau pulangnya ke Pinang, ada kan rumahnya Pinang juga warga Berakit, yang pulang mau ke Berakit juga ya. Jadi menurut saya sebagai kepala desa sayang juga kalau Damri itu dihentikan oleh pihak pemerintah ya. Tapi memang sering mobilitas masyarakat Berakit ini ke Tanjung Pinang ataupun sebaliknya Pak, Tanjung Pinang ke Berakit? Setiap hari. Dan itu memang banyak ya? Banyak. Aktivitasnya seperti apa mereka Pak? Ya, aktivitas mereka ke Tanjung Pinang itu ya belanja lah, kunjung ke rumah keluarga, berapa hari kemudian mereka pulang. Kadang-kadang mereka pulang pergi. Baik, terakhir harapan bagi pemerintah seperti apa agar bus Damri bisa kembali beroperasi untuk tujuan Berakit ke Tanjung Pinang? Ya secepat mungkin lah Damri ini dari pemerintah untuk beroperasi lagi lah di wilayah, terutama di desa Berakit. Sementara keluhan diungkapkan warga desa Berakit Suryana. Kini ia mengalami kesulitan untuk pergi ke Tanjung Pinang sebab bus Damri berhenti beroperasi. Dirinya menambahkan, tidak semua warga mempunyai kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, transportasi umum sangat dibutuhkan. Memang sering juga lah kalau memang pas mau ke Pinang kan. Baik, biasa ke Pinang tujuannya mau ngapain Ibu? Ya ke rumah keluarga, bawa anak gitu kan. Kalau Sabtu Minggu liburan, bawa anak. Oke,
sekarang bus Damri tidak beroperasi lagi untuk tujuan Tanjung Pinang dari Berakit. Tanggapan Ibu seperti apa? Kayaknya macam inilah, susah lah. Karena memang banyak juga kedengaran dari masyarakat keluhan orang Berakit ini kan. Ngapa tak ada gitu, ngapa tak ada lagi gitu. Seharusnya kalau tak ada kan sulit kan, mau pergi sore-sore dah ada, kali ini sekarang tak ada lagi. Macam inilah, macam apa ya, sulit pergi ke Pinang itu. Kalau yang punya kendaraan sendiri tak apa-apa kan, tak masalah. Tapi kalau yang tak punya nih pasti butuh kan. Ya, harapan dari Ibu kepada pemerintah setempat seperti apa nih agar nantinya bus Damri ini bisa beroperasi lagi untuk mengantar penumpang lah masyarakat ya, kalau dari bisa Berakit sih, ke Pinang? kalau bisa sih biar ada aja lah, biar diadakan lagi gitu. Karena kan memang kayaknya memang macam ada juga yang butuh juga, masyarakat Berakit ada juga yang. Ya, tapi memang setahu Ibu banyak masyarakat Berakit yang ingin menggunakan bus Damri itu tujuan Pinang, Bu. Iyalah, karena tapi gini, kadang tak juga inilah apa, kadang orang ini kan tak tiap hari juga mau ke Pinang kan. Ya pas kalau butuh ya naik, tapi kan dulu kedengarnya kadang bus Damri ini kosong atau 2 orang 3 orang, tapi kan ya namanya orang ke Pinang tak mungkin tiap hari, mungkin seminggu 2 kali 3 kali gitu kan. Tak mungkin tiap hari orang ke Pinang juga kan. Ya. Biasa dapat bus Damri di mana, Bu? Yang di simpang-simpang sini kan, dia dari ini ke ujung sana, nanti kan balik, nanti kami yang dari RT sini nunggu di simpang-simpang. Oke, depan-depan. nunggu di simpang, Bu ya. Berapa kemudian biaya yang dikeluarkan dari Tanjung Berakit ke Tanjung Pinang? 12.000 kemarin. Untuk pergi ya, pulangnya kemudian Pulang 12.000 juga. Kalau di Pinang berhenti di mana itu? Di Terminal Batu 9. Oke, Biasanya situ kalau saya kemarin. baik. Sementara warga lainnya Rosita menggunakan bus Damri dari Berakit tujuan Tanjung Pinang sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk bertemu sanak saudara dan berwisata. Dirinya merasa terkendala akibat bus Damri yang berhenti beroperasi. Untuk itu ia mengurangi mobilitas ke Tanjung Pinang. Alhamdulillah, selama waktu Damrinya jalan, saya termasuk pengguna yang kira-kira seminggu 2 kali ke Tanjung Pinang aktif, karena saya memang biasanya sore ke Pinang untuk ketemu tempat saudara, kadang jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Karena kalau sore itu memang di sini agak sulit, memang tidak ada kendaraan umum yang lainnya. Baik, ini bagaimana tanggapan Ibu sekarang bus Damri berhenti beroperasi nih dari Berakit ke Tanjung Pinang, Bu? Kalau untuk saya pribadi agak terkendala karena biasanya sore saya ke Pinang naik Damri ada, sekarang tidak ada. Jadi saya harus cari kendaraan yang lain karena saya sendiri tidak punya kendaraan pribadi sendiri. Jadi kalau ke Pinang pun ada ikut kendaraan umum yang pagi saja. Sementara saya sekolah pagi, jadi agak sulit bagi saya. Baik, berapa sih nominal yang dikeluarkan, Bu, dari Berakit ke Tanjung Pinang, Bu? Untuk tahun-tahun pertama itu masih 10.000 untuk pergi, berarti pergi balik berarti 20.000. Kalau jalan berapa tahun itu sudah 12.000. Baik, biasa menunggu di mana ini untuk bus Damrinya sendiri, Bu? Di simpang-simpang tepi jalan karena Damrinya pas sampai ke ujung. Nanti bagi yang naik dari ujung ya dari ujung. Kalau rumahnya lebih dekat yang di simpang-simpang ini ya ke simpang. Baik, Ibu tadi sampaikan seminggu 2 kali ke Tanjung Pinang ya dari Berakit ya. Sekarang tidak ada lagi bus Damri, kemudian bagaimana nih Ibu mensiasati atau untuk pergi ke Pinang menjumpai keluarga? Agak dikurangkan, jadi seminggu sekali karena pas perginya hari libur, hari Minggu. Jadi karena yang tadinya 2 kali, karena nggak ada Damri agak kurang, jadi seminggu sekali. Menggunakan kendaraan pribadi? Ya. Baik, ini harapan kepada pemerintah seperti apa agar bus Damri bisa beroperasi kembali, Bu? Semoga ada bantuan-bantuan lagi atau ada Damri-Damri yang baru, ada yang mau ke sini karena di sini kan di kampung, walaupun orangnya sedikit yang ikut ke Tanjung Pinang pasti ada, walaupun mungkin perginya kosong, baliknya pasti ada gitu biasanya, karena tidak hanya warga-warga yang di sini, kadang yang sepanjang jalan dari Tanjung Pinang ke sini itu ada yang ikut, baik yang bekerja di dinas pemerintahan atau apa segala macam. Warga lainnya Muhammad Agil memohon kepada pemerintah untuk mengoperasikan kembali bus Damri dari Berakit tujuan Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan, kehadiran bus Damri sangat membantu masyarakat desa Berakit untuk beraktivitas ke Tanjung Pinang, utamanya pengiriman barang.
memohon kepada pemerintah untuk dapat mengaktifkan kembali transportasi Damri seperti dulu lagi, khususnya berakit Tanjung Pinang yang selama ini sangat-sangat membantu untuk aktivitas warga berakit menuju ke Tanjung Pinang. Nah, mungkin ada keluarga yang di Tanjung Pinang mau ke Berakit, terutamanya dalam hal pengiriman barang. Nah, ini sangat membantu sekali. Menyikapi keluhan warga, General Manager Damri, Tokijan mengatakan, Damri tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan operasional. Namun hal itu berdasarkan evaluasi Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, apakah telah maksimal atau tidak. Terkait dengan pertanyaan kenapa tidak beroperasi lagi di Tanjung Pinang untuk layanan Damri. Jadi perlu kami sampaikan, kami sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan operasional tersebut. Namun, semua itu ada evaluasi dari pihak kementerian atau dalam hal ini diwakili oleh BPTD, yang mana pemanfaatannya untuk masyarakat itu maksimal atau tidak. Dan kalaupun tidak maksimal, pelayanan tersebut akan dihentikan dan akan dialihkan ke daerah yang memang benar-benar membutuhkan. Dan selanjutnya apabila nanti akan diadakan kembali terkait angkutan tersebut atau dalam hal ini penugasan kembali kepada pihak Damri, kami selaku operator siap untuk melaksanakan. Dirinya menambahkan, Damri telah mengalihkan trayeknya dari Pulau Bintan ke Natuna dan Lingga, Provinsi Kepri. Sejak awal tahun 2023, seluruh layanan bus perintis Damri sudah melayani subsidi Pemkab Lingga dan Natuna. Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad tidak mengetahui Kepri memiliki bus Damri dari Bintan tujuan Tanjung Pinang. Dirinya mengaku akan mengecek hal itu ke Dinas Perhubungan Provinsi Kepri. Bus Damri yang tujuan dari Tanjung Pinang ke Bintan, ke Berakit sama Tanjung Pinang ke Tanjung Uban, Pak. Cek dulu, selama ini kita nggak punya, Pak. Ya. Punya? Belum punya. Yang udah sempat ada Pak 2018 tapi terhenti, Pak. Saya nggak tahu ya, nanti saya cek dulu sama BUMN-nya, Pak. Cek dulu nanti sama Pak Junaidi ya. Oke, berarti ada di Sopan. Siap. Cek dulu ya. Ya, siap. Sementara Junaidi, Kadis Perhubungan Provinsi Kepri mengatakan, Pemprov Kepri akan menjalin komunikasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan PT ASDP Indonesia Ferry agar masyarakat dapat kembali menggunakan bus Damri. Damri yang sebagai yang mendapatkan mandat tugasnya itu. Oh, mandat tugasnya itu di Damri Batam berarti, Pak ya? Damri Batam, Damri Batam. Oke, berarti bukan kewenangannya itu bukan milik di subprovinsi, Pak ya? Tidak. Unitnya itu punya balai penyeberangan. Oh, gitu. Jadi kita hanya merekomendasikan aja karena kita kan masyarakat kan di kita tuh. Ya. Jadi untuk masyarakat untuk dapat diaktifkan, nanti kita survei lagi lah untuk kondisi misalnya satu hari berapa trayek yang harus kita lakukan. Nah, gitu sama-sama kita putuskan apa. Oke. Cuman unitnya itu yang mendapat mandat tugasnya dan Damri, Pak. Oh, gitu. Iya, kiranya selama ini memang di sub kan, Pak. Soalnya kan Tidak. Iya. Dan saya kira juga itu memang awalnya itu dari program pas Pak Ansar masih jadi bupati waktu itu. Dulu kan kabupaten kan. Iya. Iya. Oke. Makanya kita mau saya nanti minggu depan saya akan panggil rapat terkait dengan suara masyarakat ini untuk dapat diaktifkan lagi lah. Oke, siap, Pak. Pada prinsipnya kita dorong untuk yang mendukung lintasan penyeberangan gitu. Oke, Pak. Tapi melalui Kira-kira bisa nggak Pak Ardi ketemu Pak untuk ngambil ini Pak wawancara video kita Pak, soalnya ada program juga sih reportase. Oh gitu, besok saya dari Pinang gitu. Sementara Bupati Bintan Robi Kurniawan menyayangkan tidak beroperasinya bus Damri.
Namun pada akhir Desember 2022, Pemkab Bintan telah menyerahkan bantuan minibus dari Kementerian Desa kepada Desa Berakit untuk mempermudah angkutan. Misalnya itu memang untuk memudahkan masyarakat kan itu sangat sayang sekali. Tapi kemarin di Berakit sendiri kan kita ada bantuan mobil itu tuh yang untuk bisa membantu juga masyarakat. Nah, tapi kita berharap bahwa apa yang sudah berjalan ini dapat terus berjalan. Nanti saya akan coba tanya ke Dishub ya. Sementara Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri, Syaiful mengatakan, hadirnya bus Damri dapat membantu masyarakat dari segi tarif dan mengurangi angka kecelakaan. Dirinya menambahkan, Damri lemah dalam hal promosi layanan, sehingga masyarakat tidak mengetahui hadirnya layanan Damri dengan trayek tertentu. Jadi itu menurut saya itu sangat membantu masyarakat dari segi tarif gitu ya. Kemudian di satu sisi ini juga dapat mengurangi angka kecelakaan. Kenapa? Animo masyarakat untuk berkunjung ke Batam itu juga tinggi. Dan rata-rata dari Bintan Tanjung Pinang itu banyak juga yang menggunakan sepeda motor. Dan ini juga rawan kecelakaan. Apabila ada bus perintis ya kan yang dengan trayek Tanjung Pinang, Bintan, Batam itu mereka lebih senang gitu kan, karena juga ada balik hari, mereka berangkat pagi juga balik sore. Cuman saya melihat tahun 2007 sampai 2010 itu 2012 itu kelemahannya dari segi promosi saja ya kan, artinya ke depan kalau seandainya Damri lagi mengelola hal ini itu lebih dilakukan promosi yang agak gencar gitu kan, sehingga masyarakat mengetahui apa perlu bekerja sama dengan camat, lurah gitu kan, bahwa sudah ada angkutan umum ya kan dengan trayek Tanjung Pinang, Bintan, Batam gitu. Kalau promosinya bagus, saya rasa masyarakat akan senang menaikkan itu gitu. Nah, tentu kita berharap ini dulu programnya Kemenhub ya kan, supaya program ini bisa dihidupkan kembali sehingga masyarakat Tanjung Pinang, Bintan yang menengah ke bawah ini sangat terbantu. Syaiful berharap Dinas Perhubungan Kepri dapat membuat usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk membuka trayek Bintan Tanjung Pinang. Juga di Kepri juga harus jemput bola gitu, membuat usulan lagi kepada Kementerian Perhubungan ya kan. Sekarang kan dengan sistem PTS ya, artinya pemerintah itu membayar per kilometer gitu. Pemerintah tidak melakukan lagi perawatan mobil dan segala macamnya, itu tanggung jawab operator gitu kan. Tentu kita berharap Dinas Provinsi Kepulauan Riau merespon permintaan masyarakat gitu kan. Kemudian kan kita juga melihat, kita kan bus AKDP kita juga nggak seberapa gitu kan. Ini juga harus digalakkan gitu. Dan jelas ini dapat membantu masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan. Itu yang ininya. Kan kita sering lihat itu kecelakaan motor apa arah menuju ke Batam itu jalan nasional itu sering terjadi gitu. Mungkin dengan adanya bus AKDP ini ya kan, trayek perintis ini itu akan mengurangi gitu. Masyarakat saya yakin akan cenderung gitu. Yang penting komitmen promosi dan komitmen jadwalnya ya kan, itu harus inilah, jangan jadwalnya itu berubah-ubah sehingga masyarakat jadi malas itu. Kadang hari ini narik, kadang tidak, sementara masyarakat sudah bersiap untuk berangkat itu. Saya rasa kelemahannya itu.